Ini duduknya. Itu paling. Kalau kita bukan nggak boleh, tapi lebih kuat akhlak yang baik pada Allah Ta'ala. Jadi waktu minta kepada Allah itu duduknya begini. Jadi bukan sila, tapi duduk tahiyat awal atau akhir. Kalau kuat 2 jam berpikir begini. Kalau kuat. Anas berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba Allah itu akan sampai yang tinggi dari derajat-derajat akhirat dan kemuliaan tingkat disebabkan kebagusan akhlaknya, dan dia itu sesungguhnya lemah dalam peribadatannya. Jadi kalau ibadatnya lemah, maka yang dikuati akhlaknya. Jadi kalau ibadahnya lemah, zikirnya lemah, ibadahnya lemah, sholatnya lemah, akhlaknya yang baik. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin masuk pada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi SAW dikerumuni wanita Quraisy yang bercakap-cakap dengan beliau SAW, dan percakapan itu banyak. Suara mereka itu lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memperoleh izin dari Nabi SAW untuk masuk ke ruangan itu, maka bergegas-gegaslah wanita itu memakai hijab. Yang harusnya dilepas, hijab itu ini. Kalau perempuan Arab kan ini kebuka hijab ditutup, karena ada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk dan Rasulullah SAW tersenyum. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Sekarang kan tertawanya itu menganggap satu yang aneh pada Sayyidina Umar. Nabi SAW menjawab, aku heran melihat kepada wanita-wanita ini yang berada di sisiku. Sewaktu mereka mendengar suaramu ya Umar, terus mereka bergegas-gegas memakai hijab, takut sama Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, engkau lebih berhak ditakuti mereka wahai Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat kepada wanita itu sambil berkata, hai wanita-wanita yang menganiaya dirinya sendiri, pantaskah engkau takut kepadaku dan engkau tidak takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wanita itu menjawab, wanita Quraisy itu menjawab, benar, engkau lebih kasar dan lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya waktu ditakuti sama iblis, ya, setan itu kalau sudah dengar Sayyidina Umar lari gitu. Jadi kalau ada kerasukan jin kesetanan, kamu nanti tak panggilkan Sayyidina Umar, itu raja jin lari semua, ya. Sayyidina Umar bin Khattab pedutnya ditakuti, apalagi perempuan langsung gemeter
melihat wajahnya Sayyidina Umar. Melihat ini tajamnya matanya itu seperti manis bilang singa padang pasir ya itu. Karena saking disiplinnya kuat. Jadi Sayyidina Umar lebih kasar, kalau Rasulullah kan lembut. Walaupun salah diketawain aja sama Rasulullah gitu. Lihat perempuan nggak benar, ya, padahal tahu. Lihat perempuan pendosanya, tapi Sayyidina Umar nggak bisa, sikat langsung. Jadi nggak nunggu besok diusir langsung. Ya, itu Sayyidina Umar, tidak bisa berpura-pura. Lalu Nabi SAW bersabda, biarlah wahai putra Al-Khattab, demi Allah tiada akan dijumpai engkau sekali-kali oleh setan yang berjalan di jalan yang luas. Selain setan itu akan berjalan pada jalan yang tiada engkau tempuh. Jadi artinya suruh membiarkan saja, karena setan itu kan ada jalannya sendiri, melewati jalan darahnya, ya kan? Wa qala Nabi SAW, su'ul khuluq dhanbun la yukfar wa su'ud dan wa khati'atun mafuh. Su'ul khuluq dhanbun la yukfar wa su'dani khati'atun tafuh. Artinya buruknya akhlak itu dosa yang tidak diampunkan. Alhamdulillah. Jadi akhlak buruk itu dosa yang tidak diampunkan, dan buruknya sangka itu kesalahan yang mendatangkan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hamba itu akan sampai pada tingkat yang paling bawah dari neraka jahanam karena dari buruk akhlaknya. Oh, jadi kalau akhlak buruk ini neraka jahanam yang paling intik. Naudzubillah min dzalik. Maka kata-kata sahabat dan pemuka-pemuka agama atau disebut al-athar, putra Luqmanul Hakim bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, perkara manakah dari manusia itu yang baik? Maka Luqman Hakim menjawab, wahai anakku, perkara yang baik itu adalah orang yang memiliki agama. Kemudian putranya bertanya lagi, apabila ada dua perkara? Maka Luqmanul Hakim menjawab, agama dan harta. Wahai ayahku, bagaimana kalau ada tiga perkara?
Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, agama dan harta. Yang ketiga, punya rasa malu. Anaknya bertanya lagi, kalau ada 4 perkara. Kemudian ayahnya menjawab, agama disertai harta, disertai malu, disertai bagusnya budi pekerti akhlak. Coba 4 sempurna. Masih tanya lagi, kalau ditambahkan 1 berarti 5 perkara. Maka Luqman Hakim menjawab, agama, harta, malu, bagusnya akhlak, dan yang kelima, pemurah. Apabila ada 6 perkara, ini anaknya sendiri bertanya terus sama bapaknya. Jadi Luqman Hakim ini adalah nabi. Ya, makanya ada surat Luqman, itu nama nabi. Hai anakku, apabila yang 5 perkara tadi berkumpul pada seseorang, maka orang itu adalah orang yang bersih dan takwa. Allah akan melindunginya dan ia terlepas dari setan. Jadi yang keenam adalah takwa. Apa tadi pertama? Agama. Yang kedua, punya harta. Yang ketiga, malu atau malu-maluin. Malu. Yang keempat, bagus akhlak. Dan yang kelima, pemurah. Kalau yang keenam, takwa, bersih, setan nggak berani deket. Jadi kalau mau setan nggak mau deket, 6 perkara. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, siapa yang jahat akhlaknya, niscaya ia akan menyiksakan dirinya. Jadi dirinya terus tersiksa. Jadi akhlak yang buruk itu dia tersiksa, nggak pernah tenang hidupnya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang akan sampai ke tingkat yang tertinggi dalam surga disebabkan memiliki kebagusan akhlaknya. Jadi sopan santunnya, etikanya. Walaupun orang tersebut tidak banyak ibadahnya, jadi ibadahnya nggak banyak, tapi akhlaknya bagus, sama orang nggak pernah nyakitin, nggak pernah nyinggung perasaan, nggak pernah mengecewakan. Ibadahnya sedikit, tapi surganya tinggi. Nggak judes, ya kan? Tahu judes? Dan akan sampai ke tingkat yang paling rendah dalam neraka jahanam disebabkan keburukan